Semua yang bisa dilihat mata dan disentuh oleh tangan atau kasat mata, semua yang namanya makhluk yang fana, benda yang fana akan hilang. Maka dalam hidup ini bersiap-siaplah untuk kehilangan. Termasuk kehilangan HP, kehilangan uang, kehilangan teman, kehilangan kepercayaan, kehilangan kesempatan. Kita semua suatu saat harus bisa mengatakan seperti Ayub. Aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah kalau itu semua dari Tuhan, Tuhan memberi dan Tuhan mengambil, maka waktu diberi tidak kaget, waktu diambil tidak menyesal. Karena semua itu hanya titipan dari Tuhan. Coba, kalau kerangka pikir ini ada di benak kita, kita tidak takut. Dalam hidup ini semua numpang lewat. Amin. Suatu saat saya akan meninggalkan ruangan ini. Mungkin hanya roh saya akan hadir di sini tiap kali ibadah, ya kan? Saya akan duduk di belakang sana roh saya gitu. Lihat kalian masih ibadah atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Ini hidup saudara-saudara. Kita semua suatu saat akan menghadap yang Maha Kuasa. Maka mumpung masih ada kesempatan, maksimalkan hidup Anda. Amin. Jadi kerangka pikir yang mengatakan bahwa Tuhan punya rancangan kepada untuk kita semua, maka yang paling baik Anda lakukan adalah menapaklah di rancangan Tuhan. Artinya begini, Tuhan itu sudah punya rancangan. Tuhan sudah punya buku manual, ibarat kereta sudah ada relnya. Jangan keluar dari rel. Kalau sudah ada tujuannya, ada relnya, ada sopirnya atau ada masinisnya, saudara-saudara, ikuti saja. Makanya benar apa yang dikatakan Allah kepada Yosua. Yosua, aku akan memberikan tanah itu kepadamu, tapi kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini kalimatnya. Setiap jengkal tanah yang kamu injak, aku berikan kepadamu. Amin. Tuhan sudah mengatakan, aku akan memberikan tanah itu kepadamu. Tapi harus ada bagian kita yang harus kita lakukan. Jangan menyimpang ke kanan dan jangan menyimpang ke kiri. Kemudian apa? Setiap jengkal tanah yang kamu injak, kita harus melangkah. Jangan duduk diam di situ dan mengharapkan semua akan datang sendiri. Tidak, ini cara Tuhan bekerja. Mau melangkah 2024 dengan berhasil, melangkah dengan iman. Melangkah dengan Tuhan. Jangan meninggalkan apa yang menjadi aturannya. Ikuti semua yang menjadi manualnya. Amin. Gampang aja saudara-saudara. Ikuti manualnya. Apa salah satu manualnya? Jujur. Rajin. Setia. Itu nilai-nilai kerajaan Allah. Waktu kita jujur, kita rajin, kita setia, kita tabah, saudara akan melihat bagaimana Allah memberkati saudara. Amin. Haleluya. Saya akan melihat tahun 2024 ini menjadi tahun yang luar biasa. Saya meyakini tahun-tahun yang luar biasa akan kita lihat di depan. Hal-hal yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum pernah terbersit di pikiran kita, sudah disediakan oleh Allah. Saya yakin nanti akan ada pasangan yang memang punya hati untuk anak yang akan memimpin panti asuhan kita yang di Denpasar. Saya yakin itu, Tuhan sudah menyediakan. Karena ini sebetulnya ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kita. Kita hanya melangkah di rencananya Tuhan. Yakini itu saudara-saudara, Tuhan sudah atur segalanya. Saya percaya itu, amin. Kejutan-kejutan akan datang saudara-saudara, tunggu saja. Akan ada kejutan-kejutan dari Tuhan yang akan terjadi di 2024. Haleluya. Kebenaran yang ketiga. Jangan takut memasuki 2024. Karena janji Tuhan Yesus seperti ini. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian.
kitab terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Coba bandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat 16. Ayat ini menjadi ayat pusaka buat saya dan saudara. Apa artinya? Ayat pegangan menghadapi kesulitan dalam hidup. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, demi kasih karunia, demi kasih karunia. Dan tidak habis-habisnya kasih karunianya. Kasih karunia dari siapa? Tuhan Yesus. Saya mau mengatakan kepada Anda, banyak persoalan, pergumulan dalam hidup yang tidak bisa diselesaikan oleh harta, oleh tahta, oleh kuasa, oleh ketenaran, oleh kepandaian manusia. Banyak persoalan hidup saudara hanya bisa diselesaikan oleh kasih karunia. Pahami ini saudara-saudara. Kalau Anda paham tadi bahwa Anda tidak sendiri. Anda berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya apa? 2024 Anda berhak menerima kasih karunia dari Tuhan. Saya diteguhkan kembali, saudara-saudara. Tahun 2023 adalah tahun kasih karunia. Ada banyak yang terjadi di tahun 2023. Partner lama yang kembali, orang-orang baru yang berpartner dengan kita, pelayanan-pelayanan yang diberkati oleh Tuhan, 3 panti yang mestinya tutup tidak jadi tutup. Itu semua kasih karunia. Amin. Tanggal 28 ada SMS mengatakan, Pak Paulus, saya dengan istri sudah memutuskan kami memberikan persembahan akhir tahun. Kasih karunia. Saudara-saudara, saya akhir tahun agak santai, tenang karena apa? Gaji untuk 1 tahun sudah dibayar. Artinya apa? Artinya mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan 2024 sepenuhnya kepada Tuhan. Jalani hidupmu dengan apa? Mengenolkan diri. Syarat Anda menerima kasih karunia Tuhan adalah enolkan dirimu di hadapan salib Kristus. Saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tengok teman saudara bilang, jangan sombong. Karena kesombongan itu musuh kasih karunia. Waktu Anda menganggap paling hebat, paling pinter, paling bisa, paling cantik, paling ganteng, paling berkuasa, paling rohani, Anda sedang meninggikan diri. Dan waktu Anda meninggikan diri, Anda tidak akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Belajar dari Rasul Paulus. Dia sudah berdoa 3 kali supaya utusan iblis yang menggocoh dirinya akan dicabut. Tetapi jawabannya, Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya apa? Anda boleh sakit. Anda boleh diizinkan menghadapi tantangan. Anda mungkin sedang diengkok-engkok, orang Jawa bilang. Diizinkan menghadapi yang terburuk dalam hidup. Tapi kalau kasih karunia Tuhan masih ada, Anda masih sanggup. Maka Rasul Paulus mengatakan, di saat aku lemah, disitulah aku kuat. Kenapa? Kekuatannya itu datang karena apa? Kasih karunia. Wow. Saudara-saudara, saya mendapatkan pewahyuan dari kalimat ini. Rasul Paulus yang pernah mengalami itu, dia menuliskan salam berkali-kali bunyinya begini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera. Berkali-kali. Kan dia sudah mengalami. Ternyata orang yang hidup dalam kasih karunia akan hidup dalam damai sejahtera. Amin. Makanya kalau malam sebelum tidur serahkan segalanya kepada Tuhan. Kalau mau tidur nyenyak. Ya kan? Karena waktu kita mengatakan Tuhan terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu.
kemudian saya serahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi besok pagi, kalau masih bisa bangun puji Tuhan, kalau tidak bisa bangun haleluya. Kita bisa tidur dengan nyenyak karena apa? Kita yakin semua ini karena kasih karunia. Kalau hari ini saudara masih bisa bangun karena kasih karunia dari Tuhan. Kalau tidak bisa bangun juga kasih karunia, karena ada banyak orang yang berdoa kalau bisa saya jangan bangun, langsung masuk surga. Fakta bahwa hari ini saudara masih bisa senyum, makan 3 kali, bekerja, memuji Tuhan, menyampaikan firman Tuhan karena ada kasih karunia. Haleluya. Saudara-saudara yang punya anak kecil, mungkin saudara pikir nanti kalau ini terjadi bagaimana, kalau saya tidak bisa menguliakan anak-anak saya bagaimana, nanti masa hidup mereka bagaimana. Hei, Tuhan punya rencana untuk anak-anakmu lebih baik daripada rencanamu. Jadi tidak usah ditakutkan Yuda nanti mau jadi apa, jodohnya siapa. Tuhan sudah atur, Anda tidak maha tahu. Yang maha tahu itu Tuhan karena dia pernah ada, sedang ada, akan ada. Dan dia bisa melihat ketiganya dalam waktu yang sama. Amin. Haleluya. Jadi Juwita tidak usah takut jodoh saya nanti siapa. Tuhan sudah sediakan. Kamu yang harus melangkah, ya kan? Melangkah dan menggunakan segala indera untuk menjemput siapa yang akan menjadi jodohmu, ya kan? Karena jodoh tidak jatuh dari langit. Memang jodoh itu datang dari Tuhan, tapi tidak jatuh dari langit. Dia ada di jalan-jalan sana, kau harus jalan, temui mereka. Amin, haleluya. Saya ada tambahan ayat Ibu tadi. Saudara-saudara saya waktu mendengarkan pelajaran ini, Tuhan punya rencana yang mulia, rencana yang luar biasa. Saya tidak perlu takut. Nah, saya mau tanya kepada saudara-saudara yang nonton juga, adakah di antara saudara yang takut menapaki 2024? Ikuti kebenaran ini. Tuhan berada di atas waktu, dia tahu masa depan saudara. Amin. Tuhan punya rancangan yang lebih baik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan akan menyertai kita. Dia bilang sendiri sama kita semua, Yohanes yang menulis, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tuhan menyertai kita. Dalam situasi apa saja Tuhan menyertai kita. Haleluya, mari kita berdiri bersama-sama. Dulu ada lagu lama, mungkin saudara jarang menyanyikannya. Tuhan Allah. Itu sering dinyanyikan di kematian, tapi sebetulnya lagu itu cukup bagus ya. Ya, coba Pak Roni bisa nyanyi lagu itu enggak? Tidak. Ya. Mungkin kita nyanyikan ini aja. Besar anugerahmu melimpah atasku. Bu Lydia, maju ke depan. Nanti Pak Roni akan berdoa buat kita semua selesai lagu ini. Berdoa supaya kuasa Allah mengalir. Berdoa supaya tahun 2024 Anda dilimpahi dengan kasih karunia. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap semua karena anugerah yang telah selamatkanku.
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada. Engkau berdaulat atas segala waktu. Engkau tahu setiap situasi dan keadaan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah ada. Engkau ada dan Engkau pun akan ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Bapak, kami percaya tahun 2024, walaupun kami tidak melihat, tapi kami meyakini, kami percaya bahwa ada berkat besar yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Ada kekuatan, kemampuan, Tuhan akan mampukan kami untuk menjalani, untuk melewati setiap situasi, setiap tantangan. Tuhan akan menolong kami. Dan Tuhan akan memberikan kepada kami mujizat demi mujizat. Karena Engkau sendiri yang berfirman, Engkau sendiri yang berjanji bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Memberkati kami yang ada di studio. Tuhan meteraikan firman ini. Bahkan semua para penonton, baik yang sedang menonton, yang akan menonton, Tuhan memberkati. Tuhan lawat, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pertolongan, biarlah Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Hari ini kami memperoleh keajaiban, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan memberkati pelayanan dan segala yang dikerjakannya. Kami menyerahkan juga yayasan kami dalam tangan Tuhan. Untuk menolong kedua hamba-Mu, Pak Paulus dan Ibu, yang Tuhan percayakan menjadi pemimpin. Tuhan Engkau tolong mereka, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, keluarga, anak-anak dan mantu. Tuhan Engkau memberkati. Bahkan semua staf yang ada yang menopang pelayanan ini, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Dengan segala pekerjaan, tanggung jawab kami, Tuhan Engkau campur tangan, nyatakanlah kuasa-Mu. Biarlah di 2024 ada keajaiban demi keajaiban yang kami dapatkan. Apapun yang akan kami kerjakan hari ini, mari Tuhan buat berhasil di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.